Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama di sini saya tuh lagi mau masak-masak terlebih dahulu, karena emang stok masak-masak saya tuh videonya masih agak lumayan banyak. Jadi dari kemarin-kemarin 1 minggu yang lalu saya tuh males banget ya masak, mager banget masak, makanya saya tuh jarang banget ya up video masak-masak. Nah untuk minggu ini insya Allah pengen saya putuskan buat semangat masak lagi, kasihan gitu kan ya sama Pak suami misalkan beli terus di luar. Dan pastinya kasihan juga kakak Alea kalau misalkan makannya harus itu terus. Biasanya kalau saya tuh nggak masak nih ya, kalau misalkan beli di luar yaitu belinya soto. Nah kalau nggak biasanya kakak Alea makan pakai nugget, tapi jarang banget ya pakai nugget, ataupun telur ceplok seringnya, ataupun telur dadar, ataupun ya abon. Nah kalau misalkan saya tuh masak, saya kan nggak bingung gitu ya mau ngasih makan kakak Alea itu apa. Oke, lanjut lagi ke videonya. Kemarin saya juga habis belanja, cuman belanjanya itu emang nggak banyak. Nah untuk belanjaan yang saya beli ini habisnya itu sekitar 80 ribuan udah sama ikan lele. Nah untuk ikan lelenya waktu saya beli saya cuman minta 4 biji aja, nggak mau banyak-banyak soalnya ini cuman buat 1 kali makan. Nah untuk ikan lelenya ini tuh fresh banget ya, karena saya belinya tadi pagi terus ngegorengnya itu di siang hari. Nah untuk ikan lelenya ini udah saya marinasi. Kalau ngemarinasi ikan lele senengnya saya tuh sekarang ini pakai bumbu ulek aja. Nah untuk bumbunya saya tuh cuman pakai bawang putih, terus saya pakai kunyit, garam, sama micin, udah kayak gitu aja. Enggak, bukan micin deng, maksudnya itu kaldu ayam, udah kayak gitu aja ya, enggak pakai yang neko-neko. Kalau pakai bumbu racik saya kurang suka, karena emang nanti jatuhnya itu lelenya kayak agak gosong-gosong gimana gitu. Nah kalau misalkan saya tuh ngeracik sendiri, beneran deh saya nggak bohong, ini hasilnya tuh cantik banget. Nanti teman-teman bisa dilihat aja sendiri. Oke, lanjut lagi ke belanjaan saya. Nah tadi saya tuh beli percabean ya. Untuk cabai-cabean ada cabai merah setan sama ada cabai hijau yang biasa. Untuk harga per masing-masingnya itu 4 ribuan. Nah untuk tahu kulit saya beli satu harganya itu 6.000, isinya itu 10. Terus untuk tahu putih juga sama aja ya, isinya 10, harganya itu 7.000, cuman beda 1.000. Nah untuk tahunya ini saya kasih air biasa aja, tapi sebelumnya dicuci terlebih dahulu. Nah untuk tahunya ini airnya itu saya ganti setiap 2 hari sekali, jadi biar nanti tahunya itu bisa bertahan agak lumayan lama. Oke lanjut, tadi saya juga beli salam sama serai, untuk harganya itu cuman 1.000. Untuk kunyit juga sama aja harganya 1.000. Nah untuk sawi hijau ini harganya itu 3.000, saya ngambil secukupnya aja. Terus saya ngambil tomat 2, harganya itu 3.000. Saya juga ngambil bawang putih 4 kalau nggak salah ya. Nah untuk harganya itu 8.000, karena emang bawang putih itu agak lumayan mahal harganya. Oke lanjut lagi ke videonya. Untuk sawi hijaunya ini bakal langsung saya masak aja. Untuk sekarang ini saya kan udah bilang sama teman-teman semua ya, saya tuh lebih suka belanjanya itu setiap 3 hari sekali, karena emang lebih fresh aja gitu ya sayurannya dibandingkan kalau saya tuh harus belanja setiap 1 minggu sekali. Untuk sekarang ini saya tuh emang lagi mager banget buat food prep sekitar 1 mingguan, karena kadang di dapur tuh jadi lama banget buat ngurusin semua persayuran ataupun perikanannya. Apalagi sekarang adik Moren tuh beneran lagi nggak bisa ditinggal-tinggal ya. Kalau misalkan nih ngelihat bundanya tuh pergi padahal di situ ada ayahnya, langsung nangis. Jadi emang agak lumayan susah gitu kalau misalkan harus food prep setiap 1 minggu sekali. Insya Allah nanti kalau misalkan adik Moren udah lumayan gedean ataupun saya lagi punya waktu banyak ya, sesekali gitu food prepnya itu setiap 1 minggu. Oke lanjut. Nah untuk sawi hijaunya ini lagi saya potongin kecil-kecil. Terus kalau udah di sini saya tuh lanjut motongin untuk tahunya. Nah untuk tahunya di sini saya nggak pakai banyak-banyak, karena ini tuh cuman buat 1 kali makan Pak suami pas pulang kerja. Nah buat 2 kali makan saya sama kakak Alea. Nah untuk sekarang ini saya masaknya itu emang di siang hari ya, sekitar jam setengah 2-an gitu. Selesai biasanya itu sekitar jam 2-an ataupun jam 2-an lebih. Nah biasanya kalau saya tuh habis selesai jemput kakak Alea sekolah, saya langsung ngiris-ngirisin ataupun ya nyiapin gitu apa yang perlu saya siapin buat nanti masak-masak di siang hari. Kalau misalkan lagi nggak mager, kalau lagi mager ya biasanya saya satsetnya itu emang langsung sekitar jam setengah 2-an siang.
Nah, kalau untuk tidur siang, saya mah harus banget ya, soalnya kalau nggak tidur siang tuh berasa kayak loyo banget. Biasanya saya tidur siang itu sekitar jam 11-an, nanti kalau misalkan sekitar jam setengah 1 siang, saya tuh bangun, terus saya sholat, nah habis sholat ya udah saya beraktivitas yang lain dulu. Contohnya itu kayak ngedit video. Nah, kalau ngedit videonya udah selesai, lanjut lagi. Di sini saya tuh masak-masak. Biasanya masak-masak selesai ya sekitar jam 2-an lebih. Habis itu saya nyuapin kakak Alea, nyuapin adik Mauren, terus saya juga makan. Nah, habis itu sekitar jam 3 sore saya langsung mandiin anak-anak karena kakak Alea tuh mau berangkat les. Untuk berangkat lesnya itu sekitar ya jam 4-an kurang 10 menitan. Nah, nanti kakak Alia pulang les itu sekitar jam 5-an lebih. Terus habis itu saya kayak ngedit-ngedit lagi, ngasih iklan dan yang lain-lain kan gitu ya buat YouTube. Habis itu ya saya tinggal istirahat aja deh sama anak-anak. Enggak ding, tapi belum selesai ya. Soalnya biasanya habis maghrib saya tuh nyuapin kakak Alia lagi, ataupun kakak Alia makan sendiri. Terus lanjut saya juga nyuapin adik Mauren. Nah, kalau saya biasanya makannya itu emang nunggu Pak suami pulang kerja. Iya, biasanya pulang kerja itu sekitar jam 8 nyampe rumah. Makan-makan ya sekitar ya jam 8 lebih 10 menitan. Oke, udahan dulu ceritanya. Udah tahu kan ya aktivitas saya dari pagi sampai malam hari ya. Pokoknya kalau habis subuh saya langsung beberes rumah, ngurus-ngurusin yang lain gitu. Oke, lanjut lagi ke videonya. Untuk lelenya ini lagi saya goreng. Tadinya waktu saya lagi ngebersihin ikan lele, saya agak klik-klik gimana gitu. Soalnya ikan lelenya itu di bagian kumis nggak dibuangin gitu sama si penjualnya. Jadi kan saya tuh harus ngebuangin sendiri ya. Tapi alhamdulillah semuanya itu udah saya buangin. Terus pas udah saya buangin, waktu saya nyuci saya juga agak lumayan geli, soalnya ikan lelenya itu gede-gede. Biasanya kalau saya beli ikan lelenya itu yang agak kecil-kecil gitu. Tapi nggak apa-apa, walaupun geli tetap saya cuci sampai insya Allah ya benar-benar bersih gitu. Nah, terus saya sayat-sayat sampai sayatannya itu agak lumayan banyak, biar nanti pas digoreng itu hasilnya beneran cantik banget. Nah, kalau ngegoreng ikan lele saya tuh lebih suka yang sampai garing banget kayak tadi. Teman-teman juga bisa ngeliat sendiri. Pokoknya ini ikan lelenya itu persis banget lah ya, kayak di Lamongan, dan untuk rasanya juga nggak jauh beda. Oke, lanjut. Untuk bumbu apa tuh namanya, sawi hijau sama tahu, saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah yang besar saya buang bijinya, biar nanti kalau pas kakak Alia makan itu nggak kepedesan. Terus saya kasih tomat juga. Nah, untuk numisnya saya kasih tambahan tauco, beneran deh untuk rasanya enak banget. Kalau misalkan bumbunya udah matang, tinggal dimasukin aja untuk sawi hijau yang udah saya cuci sama tahu putihnya. Nah, terus saya tambahin air secukupnya aja. Untuk bumbu tambahan saya kasih sauri saus tiram, lada, garam, gula, micin, sama reko. Udah kayak gitu aja. Nah, ujuk-ujuk untuk masakan saya semuanya udah matang, alhamdulillah banget. Untuk sambelnya saya pakai sambal kemarin yang saya angetin lagi. Untuk sambelnya ini tuh sambal tomat. Beneran deh, Masya Allah, ini tuh nikmat banget ya, walaupun lauknya itu bener-bener simple banget. Pengen nanya dong sama teman-teman semua, kira-kira teman-teman semua itu kalau misalkan lagi ngegoreng ikan lele sampai bener-bener kering kayak saya tadi, ataupun ngegorengnya itu setengah kering, ayo komen dong di bawah biar saya tuh tahu. Oke, lanjut lagi ke videonya. Di sini saya tuh mau lanjut nyetrika aja karena saya tuh bingung gitu kira-kira mau ditambahin video apa. Nah, waktu saya ngeliat di galeri ternyata saya tuh masih punya video nyetrika, jadi langsung saya edit aja deh. Nah, di sini saya juga sambil ngejawabin pertanyaan teman-teman semua. Masih ada beberapa gitulah ya yang nanya sama saya kayak gini, Bunda Alia biasanya kalau misalkan dubbing itu sekali jalan ataupun gimana? Jadi biasanya saya sekali dubbing itu membutuhkan waktu sekitar ya 10-15 menitan ataupun bahkan sampai 20 menitan, tergantung saya tuh ngomongnya apa aja. Dan tergantung saya tuh mikirnya berapa lama. Kalau misalkan saya tuh lagi nggak mood, biasanya saya ngeditnya itu ataupun pas dubbing itu agak lumayan lama ya, sekitar setengah jaman. Tapi kalau misalkan saya tuh lagi mood, terus saya pikirannya juga lagi enjoy, ya biasanya ngeditnya itu emang cepet banget. Nah, biasanya kalau saya tuh lagi dubbing, saya tuh nggak ngomong. Terus kalau misalkan ngomong terus, saya mah gelegepan ya. Terus saya juga bingung kira-kira mau ngomong apa lagi. Jadi biasanya kalau saya tuh lagi dubbing kayak gini, sering saya jeda-jeda. Nah, kalau misalkan mengedit video saya mah beneran sederhana banget ya editannya. Karena untuk sekarang-sekarang ini saya belum bisa ya belajar untuk edit-edit video yang agak lumayan bagus gitu. Oke, di sini saya juga pengen bilang sama teman-teman semua seperti biasa, kalau saya lagi dubbing pasti ada suaranya adik Mauren seperti tadi kan ya, karena ya emang adik Mauren itu selalu ada di samping bundanya terus.
Apalagi kalau untuk bobok siang, sekarang ini adik Moren udah nggak bisa bobok siang tuh yang lama banget. Jadi biasanya adik Moren bobok pagi itu sekitar ya setengah jaman, terus nanti bobok siang itu sekitar 2 jaman. Kalau dulu nih sekitar 1 bulan yang lalu adik Moren kalau bobok siang itu sekitar 3 jaman lebih. Pokoknya kalau bundanya tuh bangun pasti adik Moren tuh ikut-ikutan bangun. Padahal bundanya tuh ya kalau bangun udah beneran pelan-pelan banget. Apalagi kalau saya ngebuka pintu jeklek, aduh beneran deh anak-anak tuh langsung pada bangun semuanya. Adik Moren entah kakak Alia. Dan ya udah mungkin sampai sini aja kali ya video saya. Saya juga udah mulai bingung ngomong apa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye bye.